dukung materi. dukung channel kita. Oh ini saya taruh di depan ini, ya. Ya jadi selamat datang. Ya jangan lupa subscribe ya. Iya, subscribe channel Ya untuk kita nanti supaya bakal lebih kreatif. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang, sahabat Tuhan. Saya ditemani dengan Benu. Benu siapa, Pak? Namanya, Pak? Benu Febian, Pak. Sahabat Tuhan, kita saat ini saya ditemani oleh Benu Febian, ya. Saat ini kita ingin membicarakan di masa-masa pandemi ini, banyak sekali kita tahu gereja masih banyak belum dibuka ataupun sudah banyak dibuka. Saya lihat tapi masih dibatasi dengan protokol-protokol kesehatan, jumlah-jumlah peserta yang ada, jemaat yang ada yang berkumpul. Dan banyak juga orang-orang yang masih takut, dan kita bagaimana ingin membicarakan seberapa pentingkah sih kalau kita hadir ibadah di gereja, ataukah cukup dengan online. Dengan kita melihat setelah corona ini banyak sekali gereja-gereja yang online ya, Iya, betul. menyajikan online bagi jemaat-jemaatnya yang tidak bisa hadir di gereja. Apakah kita penting kita ke gereja? Apakah tidak? Mari kita akan bahas dalam obrolan kita yang santai ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Oke, Pak Benu Febian. Ya, kita tahu tuh, Ben. Kalau saat ini kita itu, bahkan saya pun terkadang masih males, jujur saja untuk ke gereja. Saya pikir, sama aja kok. Ke gereja kan juga bisa dari online, ya Ben ya? Iya, betul. Gimana kira-kira tanggapan Benu sendiri? Kalau menurut saya secara pribadi dan berdasarkan firman Tuhan, Ya. sebenarnya dengan adanya pandemi COVID ini, Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Oke. Pertama, mungkin ada sesuatu yang kontroversial. Saat itu kami berdiskusi tentang sebuah ayat yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Nah, pada masa awal pandemi itu yang menarik di sini adalah banyak pembicara atau banyak para teolog yang menekankan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Betul. Makanya saat pemerintah menerbitkan sebuah larangan untuk jangan berhimpun, di dalamnya juga artinya kita sebagai umat Kristiani yang ingin beribadah bersama-sama, akhirnya kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Dan di situ ada yang pro, ada yang kontra, ada yang berkata bahwa nggak masalah, kita kan dengan iman pasti yakin virus nggak akan masuk ke dalam diri karena kita. kita juga datanya beribadah ya. Iya. Masa sih kalau kita ke gereja terus Tuhan kasih corona? Betul ya, Ben ya. Ya, secara logika saat kita beriman, tetapi di sisi lain ada firman yang menyatakan bahwa kita harus menaati aturan pemerintah kita. Betul. Karena pemerintah adalah wakil dari Allah. Betul. Gitu. Jadi sahabat Tuhan, ada juga firman Tuhan yang mengatakan bahwa pemerintah pun juga ditunjuk oleh Allah ya. Betul. Sebagai hakim di dunia ini ya. Yes. Ya, jadi istilahnya umat Kristiani akhirnya banyak sekali kita untuk akhirnya mengikuti ya peraturan peraturan pemerintah, dan akhirnya banyak gereja berusaha membuat online ibadah. Iya, online ibadah. Nah, terus bagaimana Pak Bino? Apakah penting? Nah, kita harus ke gereja tetap. Nah, setelah ini berkunjung sampai hari ini pun kalau kita lihat corona belum berakhir. Tidak tahu sampai kapan berakhirnya, betul ya? Iya, betul. Tapi banyak gereja sudah buka, bahkan gereja kami sendiri pun, gereja saya, tempat saya beribadah, ya teman-teman, sahabat-sahabat Tuhan, dari Agustus tahun lalu loh sudah buka. Cuma kita dibatasi dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Tapi jumlah kehadiran mungkin hanya seperempat dari kapasitas. Tapi saya pun baru ke gereja secara resmi itu sekitar 3-4 bulan ini. Itu udah mulai sungguh-sungguh atau belum? Belum juga. Ya, terkadang ada kemalasan juga. Ya sudahlah, kita ibadah online saja. Banyak toh di YouTube ya. Gereja-gereja besar yang mengadakan ibadah-ibadah yang luar biasa di YouTube. Saya pikir sama aja. Nah, dari Ibrani ini bagaimana Pak Benu? Kalau saya secara pribadi, saya mau mengamati dulu sebuah iklim yang terjadi. Pertama,
saat ini gereja itu terbagi menjadi dua. Oke. Dalam arti gereja saya berbicara mengenai individu orang percaya. Oke. Terbagi menjadi dua dalam hal satu, mereka yang benar-benar rindu beribadah atau berhimpun secara bersama-sama. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mereka yang nggak peduli ibadah atau enggak, yang penting gue Kristen. Ya. Jadi sebenarnya di sini Tuh, nggak beribadah itu berarti mereka tidak ke gereja, atau memang mereka hanya ibadah online atau bagaimana? pertama, mereka hanya ibadah online, mereka hanya menunjukkan bahwa konsep berpikir mereka bahwa ya kita nggak usah bicara secara munafik. Saat kita di gereja, kita pun juga bisa menemukan mana sih individu-individu yang benar-benar sungguh beribadah ke Tuhan dengan yang tidak. Iya. Saat tidak adanya ibadah ini menjadi peluang bagi gereja yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak layak disebut gereja ya, atau mereka yang menyebut diri mereka Kristen, Iya. itu mereka akhirnya ya puji Tuhan akhirnya setiap minggu saya nggak harus datang ke gereja. Nah, Puji cukup Tuhan. dengan online saja ya. Puji Iya. Tuhan, akhirnya saya juga nggak perlu memberikan persepuluhan ke gereja. Loh, kalau persepuluhan kan nggak cukup ya. Siapa Tuhan tahu kan, kalau di dalam setiap online itu ada nomor rekening. Iya, tapi akan tetap berbeda secara psikologis saat kita disodorkan dengan kantong kolektor dan hanya nomor rekening. Iya. Dari Iya. segi psikologi kita berbicara itu aja. Nah, dua konsep ini yang timbul di dalam paradigma orang percaya, atau yang maaf kalau saya harus merevisi, sebenarnya mereka bukan gereja. Kalau gereja itu sebenarnya berbicara mengenai benar-benar orang yang percaya di dalam Tuhan, Ya. yang melakukan perintah Tuhan. Nah, Ya. konsep orang yang merasa diri mereka percaya dan melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh dengan yang tidak. Dan ini sebenarnya adalah sebuah masa seperti yang diungkapkan dalam Ibrani 10 ayat 25, yaitu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penekanan di situ dalam teks lain yang menariknya di sini adalah satu, kita ingat di dalam Timotius saat itu Paulus menasihatkan kepada Timotius, hari Tuhan saat mendekat, satu, kasih orang terhadap yang lain itu akan hilang. Oke. Oh, maksudnya Timotius mengingatkan iya. kepada Hari-hari Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius, ciri-ciri hari Tuhan sudah mendekat, salah satunya adalah kasih Tuhan. Kasih orang kepada orang lain dan juga Tuhan itu udah mulai pudar. Mereka lebih mencintai mamon. Oke. Mereka tidak ada rasa hormat kepada orang tua, Iya. dan itu semua. Nah, mulai saat ini Tuhan sedang mulai menguji kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, entah itu dengan online, entah itu secara offline, atau dengan persekutuan dalam komunitas yang kecil, sebenarnya Tuhan pun juga sudah berfirman, 2-3 orang berkumpul bersatu di dalam Kristus saja, Tuhan hadir. Nah, itu sebenarnya disebut sebuah gereja atau komunitas orang percaya. Dan di dalam firman Tuhan di sini sebenarnya dikatakan adalah, di situ marilah kita saling menasihati dan semakin giat untuk melakukannya. Artinya, dalam teks lain itu bukan sekedar menasihati, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke. Nah, artinya di sini, mau secara offline atau secara online, saat di dalam konsep peribadatan itu tidak ada kata atau tidak ada prinsip saling menguatkan, sebenarnya orang percaya untuk berhimpun itu pun akan menjadi sia-sia. Misalnya ini kita dalam komsel tapi saling jatuhkan, atau membuli, atau malah ngerasani semua, jadi akhirnya akan sia-sia. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini, yang saya maksudkan adalah Tuhan itu semakin ingin memurnikan kehidupan kita. Siapa sih yang benar-benar rindu untuk datang di dalam bait-Nya Tuhan? Jadi bait Tuhan bukan berbicara mengenai sebuah tempat saja, tetapi dalam hati kita. Oke. Dengan kita dilatih setiap minggu untuk beribadah, itu sebenarnya untuk melatih kehidupan kita supaya kita terbiasa untuk datang kepada Tuhan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah umat Israel saat pada zaman dahulu purba sampai saat ini, mereka itu dari kecil
selalu diajarkan tentang hukum Taurat oleh keluarganya. Bahkan setiap mereka jalan, setiap mereka diceritakan tetap Ya, turun-temurun ya. iya, datang itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim pada umumnya, membuat musola-musola. Nah, sinagoge yang dibuat oleh bangsa Israel itu, memang saya belum pernah ke Israel, tapi yang saya baca secara geografis mereka Tahun itu, depan pas ke Israel. amin, Amin. COVID selesai. Ya, COVID selesai. Jadi seperti setiap RT atau setiap kampung itu ada tempat untuk beribadah, seperti musola-musola pada umat Muslim. Jadi mereka selalu mengadakan untuk persekutuan dan mereka saling menguatkan. Nah, di sini sebenarnya kenapa harus diadakan ibadah? Secara psikologi juga itu untuk melatih kehidupan kita. Nah, dengan tidak adanya ibadah ini, tinggal kita masih mau berlatih nggak untuk dipaksakan diri untuk datang kepada Tuhan atau tidak? Ya seperti kita pada masa kanak-kanak, kenapa digiring orang tua untuk ayo sekolah minggu, supaya kamu itu akan terbiasa dengan karaktermu untuk hidup ingat. Tapi ya, Benu, yang saya lihat dan yang saya rasakan, terkadang orang pergi beribadah itu ke gereja itu hanya sebagai suatu kewajiban. Ya. Ya, sahabat Tuhan, percaya enggak, saya pun terkadang seperti itu. Iya. Tidak ada rasa ingin bersekutu, hanya sebagai ya udah, kalau minggu ya sudah waktunya ke gereja. Betul ya. Dan tapi yang saya mau tanyakan begini juga, nih. Kalau kita melihat ya, corona ini katanya kan suatu, ya ada yang bilang corona itu dibuat-buat, ada yang bikin, ada yang itu. Cuman kalau saya percaya juga ini benar kalau waktu Tuhan yang paling dekat, bahwa saya pernah membaca firman Tuhan, nggak tahu di mana nih ya, lupa saya, bahwa tidak akan dunia ini berakhir kalau firman Tuhan belum diberitakan kepada seluruh dunia ataupun ke seluruh bangsa, betul ya? Seluruh penjuru bumi. Nah, saya berpikir bagaimana caranya ya, orang berarti satu-satu pergi ke pedalaman dan lain dan semuanya. Ternyata dengan teknologi masa kini, bisa dengan internet ya, dan terus mau nggak mau, setelah kita corona ini kan kita melihat kan banyak gereja kan berlomba-lomba membuat ibadah online. Dan saya yakin tidak semua pemirsa YouTube di online tersebut juga dari umat Kristiani, betul? Iya. Mungkin ada dari umat-umat agama yang lain bisa melihat. Jadi apakah memang ini benar juga menjadi kehendak Tuhan untuk ibadah online itu diadakan agar banyak seluruh bangsa mendengar firman Tuhan? Dan juga apakah dengan kita ke gereja itu gimana ya? Ngomong apa ya? Mempersempit. Iya, mempersempit. Kerajaan Allah ya. Iya, tersebar. iya betul. Tapi saya lihat kapal dengan ibadah online itu apakah untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Karena banyak sekali semenjak corona kan kita lihat ya, hampir setiap gereja membuat ibadah online. Betul? Ataupun dia caranya langsung siaran online atau direkam dahulu terus disiarkan lewat YouTube. Itu saya lihat hampir ya. Saya tidak tahu banyaknya gereja berapa di Indonesia khususnya. Tapi saya lihat hampir seluruh gereja bikin ibadah online tersebut. Jadi itu yang mungkin menurut saya itu membuat apakah cukup hanya ibadah online. Tapi kalau kita melihat dari Benu tadi ngomong, berarti yang gereja itu berarti hanya bagaimana benar kita bersekutu ya. Iya. Ada persekutuan antar di dalamnya saling membangun, saling menguatkan ya. Ya memang benar nih kita baca ya di dalam Kisah Rasul 1 saya nemukan firman-Nya nih di ayat 14. Kalau saya melihat ini saat-saat bagaimana pertama kali gereja didirikan, betul ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apakah ini awal mula persekutuan? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang perlu diketahui di sini, gereja itu sebagai sebuah persekutuan karena Tuhan Yesus membentuk muridnya hidup di dalam sebuah persekutuan. Iya, di dalam sebuah persekutuan ya. Gereja sebagai persekutuan karena hidup gereja itu dalam sebuah persaudaraan. Betul. Dan gereja sebagai persekutuan karena kita adalah anggota keluarga Allah atau tubuh Kristus. Tubuh Kristus ya. Yang tidak bisa
terpisah satu dengan yang lain. Jadi kesimpulannya gimana, Ben? Berarti memang tetap ya kita harus beribadah ke gereja ya. Sebisa mungkin kita harus datang ke gereja. Kalau dalam case ini, ya memang sebaiknya kita datang ke gereja. Tapi dalam case ini artinya seperti dengan kondisi yang seperti ini, tentunya dengan komunitas kita kecil, dimulai dari keluarga, itu kita sudah bisa membentuk dalam sebuah firman Tuhan 2-3 orang. Terus yang seperti yang dikatakan oleh Pak Samuel yang menyatakan bahwa salah satu jalan untuk pemberitaan firman Tuhan sampai seluruh ujung bumi, seluruh penjuru bumi dengan ibadah online, itu saya juga setuju. Cuma di sini saya pernah diskusi dengan beberapa teman-teman mengatakan bahwa Tuhan datangnya masih agak lama. Kenapa? Teman-teman itu ya? Bukan, saya yang berkata saat itu. Kenapa Anda bisa tahu Tuhan lama? Analisa saya pernah ke daerah pedalaman itu belum dibuat yang namanya tower pemancar untuk signal. Oke. Nah, selama signal masih 4G, kayaknya ini Tuhan masih agak lama. Gitu. Jadi tenang aja saudara. Sahabat Tuhan tenang aja. Ini menurut Benu, apakah dia nubuatan atau tidak? Cuman logika Benu berkata belum banyak tower internet, mungkin sampai 10G. Ya, ini baru 4G. 10G yang di mana semua pedalaman ada terjangkau dan membaca firman Tuhan dan melihat. Nah, siapa yang Tuhan pilih, siapa yang Tuhan itu, berarti dunia belum berakhir. Belum. Tapi saya kasih tahu. Ya, cuma saya beritahu jangan seperti ini menurut saya. Karena apa? Kalau bagi saya pribadi ya, sahabat Tuhan ya, Tuhan datang itu bukan berarti kiamat, dunia hancur, bumi hancur, matahari mungkin tubrukan dengan bumi ya, tabrakan ya, enggak. Tapi kiamat kecil yang kita harus hadapi, bagaimana kita menghadapi kematian kita sendiri loh. Hati-hati sahabat Tuhan. Bukan masih lama ya. Tapi kesempatan kita hidup di dunia ini, bagaimana kita telah dipilih oleh Tuhan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Hati-hati kalau pesan saya nih ya. Kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Kalau nanti ada sempat, bacalah Yohanes 15 ayat 16. Itu ayat favorit saya. Bagaimana ternyata kita itu bukan memilih Tuhan, jangan salah. Tapi kita itu dipilih oleh Tuhan. Tapi dipilih oleh Tuhan tentunya punya maksud dan tujuan. Seperti kalau kita bekerja, kita diangkat jadi manajer, diangkat jadi staff, apapun pekerjaan kita, pastikan atasannya itu kan mempunyai tujuan. Oh, orang ini baik nih, makanya saya angkat naik posisinya. Berarti bukan dia memilih pengen menjadi manajer atau atasan, tapi atasan yang memilih. Begitu juga kita dipilih oleh Tuhan untuk punya maksud, yaitu berbuah. Jadi hati-hati sekali lagi. Ya kita ngobrol santai aja ya, menurut Benu itu masih lama. Biar fresh ya, sahabat Tuhan. Tapi yang penting berarti intinya persekutuan itu bukan berarti harus banyak orang ya. Di dalam kita pun mungkin pada waktu kita di rumah, 2-3 orang berkumpul itu juga mengisyaratkan bahwa bila mana kita masih punya orang tua satu rumah, ataupun kita suami istri satu rumah dengan anak-anak kita, adakanlah mesbah keluarga. Itu pun sudah menjadi gereja kecil, betul? Persekutuan kecil antara menjadikan mesbah keluarga, betul ya Benu ya? Mesbah keluarga itu pun menjadi gereja kecil. Jadi mungkin intinya gereja itu di mana tempat kita bersekutu ya. Untuk bagaimana tempat kita untuk melatih kepekaan kita, gitu Ben. Pemahaman melatih kepekaan. Jadi begini. Ini saya pernah melihat ya, saya pernah melihat literatur gini. Kalau kita ke gereja itu bukan berarti memang kita mencari Tuhan. Ya, kalau saya melihat tadi di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan ibadah apa tadi? Tolong mau diulang, Ben. Oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi ya, kalau saya lihat literatur di dalam Wikipedia, apa sih itu arti ibadah? Kalau menurut saya ibadah itu kan berarti kita datang ke gereja, kita menyembah dan memuji Tuhan. Ya, kalau itu menurut saya itu suatu jalinan hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya ibadah yang sesungguhnya, kalau menurut Wikipedia nih ya, yaitu perbuatan
atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Jadi intinya ibadah yang saya baca dalam literatur ini ya, kata beribadah itu sebenarnya lebih dekat dengan mengabdi. Ya. Jadi bagaimana hidup kita mengabdi kepada Tuhan, bukan berarti kita hanya bisa datang ke gereja toh. Betul. Mengabdi itu kan banyak, berarti perbuatan kita sehari-hari, ya. Itu konsep implisit yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Dan juga Perjanjian Lama itu secara implisit itu menjelaskan seperti tata cara dan itu semua ritualnya seperti apa. Iya. Memang betul. Dalam konsep Perjanjian Lama saya setuju. Makanya di dalam ibadah kita saat ini pun ada tata cara ibadah kita memuji Tuhan. Ya itu memang ada cara-cara gitu. Tapi Makanya di Alkitab kita ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru bukan meninggalkan tentang tata cara atau liturgi, bukan. Tetapi Perjanjian Baru lebih menekankan dengan hal-hal yang sifatnya adalah secara batiniah, hubungan kita dengan Allah. Iya. Lebih banyak di situ, makanya Paulus menyampaikan suratnya, Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya, menyampaikan pengajarannya kepada murid, bahkan Petrus menyampaikan setiap ajaran-ajarannya yang sifatnya perilaku, bukan lebih kepada sebuah tata cara. Iya, makanya di dalam ekspresi dari ketuhanan kita kepada Kristus. betul. Gitu. Berarti istilahnya ke gereja itu beribadah itu bukan berarti kita hanya sekedar kita datang ya, Yes. tapi bagaimana ekspresi kita yang Dari perilaku kita, cara berpikir berpikir kita, respon kita terhadap dan sekitar. sengerti saya Ben ya, mungkin dalam gereja ya, sahabat Tuhan, apalagi Anda yang terlibat dalam organisasi gereja, mungkin gereja itu untuk melatih kita juga. Yes. Ya, karena tidak semua orang itu sama. Betul. Saya lihat banyak gereja yang berpecah belah ya. Saya nggak tahu itu bagi kehendak Tuhan apa memang manusianya. Nggak usah gereja, suami istri juga bisa. Nah, suami istri bisa. Ya kan, bisa percaya. Apalagi dalam setiap anggota. Maka dari itu mungkin gini, gereja itu melatih kita untuk bagaimana kalau kita bisa melayani, untuk kita bisa berorganisasi dengan baik. Jangan sekali-kali kalau misalnya jangan sekali-kali kita pindah gereja mungkin karena kita sakit hati terhadap gembala kita, pendeta atau ada orang lain di tempat kita. Jadi lebih baik bukan untuk itu ya. Berarti kalau untuk itu menurut saya itu ke gereja itu hanya sebagai rutinitas dan biar kelihatan orang saya ke gereja, betul nggak? Berarti memang harus persekutuan ya. Itu memang betul. Cuma memang saya secara pribadi juga mengalami hal artinya konflik di dalam batin itu tidak mudah juga ya untuk memperhatikan. Apalagi di sini ada istri, terus keluarga itu semua. Lalu ya, banyak ya, nggak bisa dipungkiri ya. Yang kita pindah gereja, aku benci aku nggak cocok sama gembalaku, aku nggak cocok sama temanku satu pelayanan. Saya juga ngalamin. Nah, itulah sahabat Tuhan menurut saya ya, di mana kita harus melatih diri kita. Yes. Kalau kita ke gereja bukan melihat itu semua, kita pasti tidak akan pernah kecewa. Yeah. Yang tadi Pak Beno bilang di awal, Tuhan ingin melatih kita tadi apa tuh namanya? Oh ya, ciri-ciri akhir zaman ya. Jadi salah satunya kasih kita itu tambah hilang. Memilih pudar. Begitu juga kita semua. Kalau kita ke gereja, kita ribut sama gembala kita, atau kita tidak cocok, dan lain-lain. Ya itu mungkin sama ya. Jadi seakan-akan kita egois, kita yang paling betul. Kita pindah gereja lah. Nggak baik menurut saya. Berarti intinya, sahabat Tuhan, kita ke gereja itu penting. Ya, mungkin saat ini, kalau kita masih belum berani, karena kondisi seperti ini, adakanlah persekutuan antara suami, istri, anak, ataupun kalau ada orang tua dengan orang tua di rumah ya, membentuk suatu gereja, unity kecil, unity kecil, persekutuan kecil ya. Karena saya melihat juga di dalam tadi, sebentar lagi kita akan akhiri ya, dia. Buru-buru ya sepertinya Bapak ya. Enggak sih. Nah ini, saya tadi buka nih ya. Ini cara hidup perikopnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Cara hidup jemaat yang pertama. Inilah gereja mula-mula. Kalau kita boleh perhatikan ya. Apa sih tujuan kita bergereja? Apa tujuan kita
datang untuk beribadah ke dalam gereja ya. Jadi gereja itu zaman dulu itu merupakan tempat persekutuan, tempat berkumpulnya orang-orang Kristen, betul? Ya. Tempat berkumpulnya orang Kristen itulah namanya gereja, tempat berkumpulnya. Kita buka di dalam ayat 46. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi saya beritahu penekanannya bagaimana kita pentingnya ke gereja, karena kita diajarkan untuk kita bertekun dengan sehati berkumpul. Tapi berkumpul itu bukan berarti kita juga harus dengan banyak orang lain. Yang dia katakan dari Benu tadi, bahwa di rumah pun dengan suami atau istri, anak ataupun orang tua pun kita sudah berkumpul ya. Iya. Yang penting kita satu hati, betul ya, bertekun dengan satu hati, betul ya. Satu hati. Sambil memuji Allah tuh di ayat 47. Benar? Betul. Sambil memuji Allah. Intinya begitu ya, gereja itu ya dibentuk ya. Nah, di sini sangat menarik sih dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari, artinya tidak ada sebuah paksaan. Mereka memecahkan roti, saling berbagi. Ya, saling berbagi. Rumah, artinya saling berbagi ya. Di rumah masing-masing secara bergilir, artinya adil. Adil, iya, Dan kan. makan bersama-sama dengan gembira. Nah, Nggak ada perasaan sakit hati. sukacita. Akhirnya saya bilang, jangan sampai kita dendam banyak antar anggota gereja. Dan dengan tulus hati. Nah, ini dengan tulus hati ini. Jadi kita saat disamperin, mungkin kita menyajikan sate, lontong, dan itu semua harus dengan ketulusan. Iya. Yang kalau saya setiap minggu datang ke Pak Sam, nasi gorengnya tulus hati. Malah saya nggak enak kok nasi goreng terus. Pernah itu kan tahu pakai kecap. Oh iya benar. Berarti besok minta yang juga. lain. Ya ini ngesen halus ya. Iya. Dan yang menariknya sini sambil memuji Tuhan dan penekanannya adalah apa yang mereka lakukan bukan dirasakan secara internal saja, eksternal juga merasakan. Iya betul. Dan mereka disukai semua orang. Iya disukai semua orang, Pak kan. Dampak dari kita berkumpul, bersukacita, memuji Allah dengan gembira dan tulus hati, mereka apa? Disukai semua orang, sahabat. Dan tiap-tiap hari Iya. Tuhan menambah jumlah mereka. Dan artinya jumlah yang ditambahkan bukan hanya ikut ngumpul aja, tapi penekanan firman Tuhan, orang yang diselamatkan. Artinya mereka percaya. Mereka percaya. Amin. Artinya di sini, ya seperti yang dikatakan tadi Pak Sam, secara perjanjian lama memang ditekankan banyak hal tentang ritual-ritual. Iya, betul. Iya. Dan perjanjian baru, Tuhan Yesus dan para murid mengajarkan mengenai bukan sekedar ritual, tapi kamu juga harus mengeksplor, biar orang itu bisa mengeksplor rasa percaya kita kepada Tuhan supaya mereka merasakan juga. Dengan tadi kita ya, dengan apa tuh tadi memecah-mecahkan roti itu artinya berarti banyak saling berbagi ya, betul ya. Terus makan bersama-sama, mungkin bersukacita, gembira gitu ya. Tidak ada satupun ini milikmu ya, betul ya. Dan dengan tulus hati. Ya, itulah sahabat Tuhan menurut saya. Mungkin yang maaf Pak, yang kayak milikmu itu masih agak berat. Oh berat ya? Itu soalnya saya sorotin, memang ya bukan sorotin secara itu ya. Secara individu kan seringkali kan nggak mungkin ya, misalnya mobil bapak saya pakai. Iya. Pak ini saya pakai dulu ya. Gitu nah, ya. Tapi itu terjadi di jemaat mula-mula. Terjadi ya. Saya pernah baca memang. Saya pernah baca, cuman saya lupa sebentar di mana. Saya akan cari, ya benar. Cuman itu terjadi di jemaat mula-mula, betul. Betul. Benar. Kan nggak mungkin Pak, besok mobilnya saya pakai satu ya. Gitu gimana perasaan Pak Sam? Iya. Tulus ikhlas belum? Oh ya ini. Kita buka tadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 malah sebelumnya. Dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah itu yang menariknya kenapa? Saat ini, wah ini mungkin topik bahas berikutnya aja. Ini kalau nggak bisa 1 jam lebih. Betul. Ya, yang penting batik. Uang di dompet Bapak ya. Iya. Wah ini banyak sekali, berarti mungkin topik-topik yang kita bisa bahas ya dalam obrolan kita santai. Ya, maksudnya gini. Kita bukan secara teologi ya, teologikal ya.
Cuman bagaimana kita menyikapi firman Tuhan dengan kita kehidupan zaman sekarang sehari-hari. Ya tadi mungkin ini bisa Pak Bino. Menarik. Nanti menarik ya. Ini kita ayat 45 kan kita bahas nanti dalam Kisah Rasul. Ini sesuai dengan keperluan masing-masing, membagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Jual harta milik. Oh iya, dan segala punya mereka ada kepunyaan bersama. Iya. Topik berikutnya nanti kita bahas. Jadi intinya bagaimana? Mungkin Benu bisa sampaikan ke teman-teman yang lain, sahabat Tuhan yang lain, untuk bagaimana kita pentingnya pindah ke gereja, disimpulkan aja. Oke, terima kasih. Kalau secara pribadi, memang sebuah pertemuan dengan tubuh Kristus yang lain atau orang percaya itu penting. Saat ini dengan adanya COVID, pandemi, tentunya kita harus berwaspada. Pilihan kita untuk beribadah secara online maupun offline itu ada di kita. Tapi saat kita memilih ibadah offline, tentunya setiap protokol kesehatan harus kita perhatikan. Kita juga harus menjaga stamina tubuh kita supaya kita tetap fit. Dan selanjutnya, kalau kita ibadah online, kita harus benar-benar bisa memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Karena saya pun mengalami ibadah secara offline ada gangguannya tersendiri, ibadah secara online ada gangguannya tersendiri juga. Iya. Artinya untuk kita benar-benar sungguh-sungguh bisa connect dengan Tuhan, itu nggak gampang. Kalau offline, seringkali yang terjadi mungkin karena kita sebagai pelayan Tuhan, kita udah bingung persiapan lah, inilah nanti diributkan itu. Sedangkan ibadah online karena kita di rumah, akhirnya kita sambil rebahan. Kita ganti stasiun TV. Karena sambil di gereja aja bisa main handphone, apalagi di rumah ya. Iya, itu saya akui juga sih. Gitu, ada tantangannya masing-masing. Nah, untuk itu fokus di sini adalah pribadi kita dengan Tuhan. Sampai seberapa jauh kerinduan kita dengan Tuhan, sampai seberapa jauh cinta kita dengan Tuhan, itu Tuhan yang dapat mengukur. Untuk itu kita harus wujudkan dengan sikap yang benar dan tepat di hadapan Tuhan. Karena saya tidak bisa menilai sampai seberapa besar kapasitas Pak Samuel. Demikian juga Pak Samuel juga tidak bisa menilai sampai seberapa besar kapasitas iman saya kepada Tuhan. Tidak bisa menilai juga seberapa besar itu dosa Pak Sam atau Pak Sam menilai seberapa besar dosa saya. Karena itu yang dapat menjadi hakim adalah Tuhan. Untuk itu, ini adalah waktu yang terbaik. Karena ini bukan sebuah masa yang mudah, ini masa yang sulit untuk kita membuktikan cinta kita ke Tuhan. Amin. Kita saat ini pun datang beribadah kepada Tuhan dengan jumlah yang kurang banyak pun, terus terang saat saya memimpin pujian atau saat saya menyampaikan firman, banyak orang spiritnya akan berbeda. Secara psikologi spiritnya akan berbeda. Saya akan lebih punya penyerahan totalitas kalau banyak orang. Tapi belum tentu banyak orang itu bisa menerima firman Tuhan atau saat memimpin pujian. Nah, untuk itu saat ibadah offline hanya sedikit orang pun saya juga ngerasa kok nggak enak, nggak nyaman gitu. Nah, untuk itu tinggal offline sedikit. Yes. Dengan jumlah yang sedikit pun rasanya juga nggak nyaman. Saat memimpin pujian yang dipimpin misalnya banyak bangku kosong gitu, euforianya itu juga kurang gitu. Artinya kita masih banyak tekanan-tekanan. Nah, ini sebenarnya sih buat saya ya secara pribadi peluang kita untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar mau datang kepada Tuhan. Ini tantangannya lebih luar biasa. Saya memang pernah duduk di kursi jemaat pun juga nggak gampang ya, ngelihat kursinya kosong. Iya benar. Jadi intinya tetap ya kita harus bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Pada waktu kita kebaktian di gereja pun ibadah gereja, berarti intinya kita tetap penting ya untuk beribadah ke gereja ya. Tetap. Ya sahabat Tuhan. Jadi itulah mungkin sedikit obrolan-obrolan bincang santai kita tentang firman Tuhan. Saya mendalami dengan keadaan kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kita berbicara ini bukan kita karena secara teologial ya, tapi bagaimana menanggapi sehari-harinya sesuatu yang akan menjadi bacaan kita di dalam firman Tuhan. Tapi tentunya yang saya ingin tambahkan sedikit Benu, berarti kesimpulannya begitu pentingnya ya kita juga harus beribadah untuk datang ke gereja. Ya memang bagi saat ini yang masih belum berani, takut, nggak ada masalah.
Tapi bagi tadi yang datang, BNU berpesan juga untuk menjaga protokol kesehatan yang ada Iya, ya. betul, Pak. Intinya kita itu bagaimana kita bersekutu, kita dekat kepada Tuhan di dalam ya gereja itu juga untuk melatih kita ya, untuk kita saling membagi, untuk tadi saling kita bukan membagi ya, saling apa ya Ben ya, untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Komunitas kita yang baik, Yes. jangan sampai kita memilih komunitas kita yang salah, karena juga akan membawa kita ke dalam pergaulan yang buruk. Itu aja sih ya, mungkin ya, Beno. Terima kasih kepada sahabat Tuhan dimanapun yang mendengarkan mungkin perbincangan kami ini. Kiranya biarlah perbincangan kami ini menjadi berkat bagi kita semua, untuk menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Berikut-berikutnya nanti akan kita banyak bahas, ya, apa yang terjadi di sekitar jemaat-jemaat, apa di sekitar permasalahan-permasalahan kita dalam kehidupan kita sehari. Oke, terima kasih. Jumpa kembali. Shalom. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati apa? Subscribe. Supaya kita tambah kreatif. Oh iya. Menemukan Dukung materi-materi. dukung channel kita. Oh ini saya taruh di depan ini. Ya. Ya, jadi selamat datang. Ya, jangan lupa subscribe ya. Iya, subscribe channel Ya, kita. untuk kita nanti Supaya bakal lebih kreatif. Nanti saya Membahas dengan topik-topik Beno iman, banyak masuk imam, mungkin kita nanti banyak panggil juga pembicara-pembicara lain. Setuju, Oke, Pak. setuju ya. Oke, sekali lagi semoga kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya.